Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, pada hari-hari berikutnya, semakin banyak peserta yang tiba di Immortal Armament Villa. Chu Feng memperkirakan bahwa ada ribuan orang yang berkumpul di sini untuk berpartisipasi dalam perburuan. Di antara ribuan spiritualis dunia, tapi hanya 100 orang yang bisa mendapatkan hadiah. Chu Feng sendiri tidak mengerti, mengapa begitu banyak orang akan datang untuk berpartisipasi dalam perburuan ini. Alasan untuk itu adalah, karena ada orang di antara mereka yang adalah spiritualis dunia tingkat rendah. Dengan kekuatan mereka, belum lagi mencapai 100 teratas, bahkan akan berbahaya bagi mereka untuk memasuki perburuan. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng sudah mengetahui tentang aturan dan metode perburuan. Tempat berburu ini sebenarnya adalah formasi yang luas, dan pembentukan formasi itu membentuk dunia terisolasi skala kecil. Hanya orang-orang yang lebih muda di usia 100 tahun yang mampu memasuki dunia tersebut. Selanjutnya, kekuatan bela diri mereka akan ditekan, sehingga mereka hanya bisa menggunakan teknik formasi mereka saja. Yang perlu dilakukan oleh para peserta adalah, menggunakan teknik formasi mereka untuk menangkap mangsa. Adapun yang disebut mangsa mereka adalah binatang spiritual. Para World Spirit Beast itu sebenarnya juga formasi spiritual, dan mereka sebenarnya bukan makhluk hidup yang nyata. Karena mereka adalah bentukan formasi, maka mereka perlu diberi perintah. Adapun perintah yang diberikan kepada para World Spirit Beast itu adalah, yaitu untuk menyerang semua makhluk hidup yang mereka temui. Dengan demikian, jika seseorang menemukan binatang spiritual yang kuat dan tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melawannya, maka ia tidak akan beruntung. Setelah binatang spiritual terbunuh, mereka akan berubah menjadi tulang spiritual. Jumlah tulang spiritual mereka akan berubah setelah mati, dan itu akan tergantung pada kekuatan binatang spiritual itu sendiri. Singkatnya, peringkat perburuan akan ditentukan oleh jumlah tulang spiritual yang diperoleh dari perburuan. Adapun perburuan itu sendiri, itu akan berlangsung selama 10 hari. Setelah 10 hari berlalu, pintu keluar Grand Formasi akan dibuka, dan para peserta baru bisa keluar. Namun kabarnya, perburuan tahun ini akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, dan juga akan ada hadiah khusus. Kabarnya, hadiah ini memiliki nilai yang cukup besar. Nilainya bahkan sebanding dengan hadiah tempat pertama. Hanya saja, tidak ada yang tahu hadiah seperti apa itu. Jadi, mereka semua menebak-nebak seperti apa hadiahnya. Chu Feng, hadiah spesial itu seharusnya adalah apa yang gadis itu sebutkan kepadamu? Tanya si ratu. Jika dia tidak menipuku, itulah yang seharusnya terjadi, kata Chu Feng. Apakah kamu pikir dia membohongimu? Si ratu bertanya dengan senyum berseri-seri. Aku merasa dia kemungkinan besar tidak berbohong padaku kali ini, kata Chu Feng. Akhirnya, hari perburuan pun tiba. Ribuan orang di bawah usia 100 tahun dikumpulkan, di sebuah lapangan luas di luar villa persenjataan abadi. Semua orang dipenuhi keinginan, kegembiraan, dan kegugupan yang menutupi wajah mereka. Satu hal yang layak disebutkan adalah, bahwa Song Si tidak berencana untuk berpartisipasi dalam perburuan ini. Dari sini dapat dilihat, bahwa Song Si tahu kemampuannya sendiri lebih baik. Segera, seorang tetua dari Immortal Armament Villa berjalan keluar. Tetua itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut panjang merah berapi, janggut merah berapi, dan gaun hitam. Suaranya sangat kuat dan bergema, dan itu seperti raungan binatang buas. Dengan suaranya yang kuat, dia mulai menceritakan aturan perburuan kepada orang banyak. Dengan ini aku mengumumkan peresmian awal perburuan ini, ucap pria tua itu. Tiba-tiba saja pria tua itu membentangkan telapak tangannya. Kemudian, bola cahaya muncul di telapak tangannya. Setelah itu, dia melemparkan bola cahaya ke tanah. Dan boom, sebuah ledakan keras terdengar, dan kemudian bola cahaya itu dengan cepat tumbuh lebih besar. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi bentuk cahaya dengan diameter lebih dari 1000 meter. Itu adalah gerbang formasi. Di sisi lain gerbang formasi, itu adalah tempat berburu. Wush wush wush. Pada saat itu, semua orang mulai melayang ke langit terbang menuju gerbang formasi raksasa yang memancarkan cahaya yang cemerlang.
Pada saat itu, Chu Feng memperhatikan bahwa ada orang yang berhasil melewati gerbang formasi. Sedangkan ada juga orang yang terlempar kembali dari gerbang formasi, dan seolah-olah mereka telah menabrak lapisan kapas yang luas. Bagi orang-orang yang terlempar ke belakang, mereka tidak dapat memasuki gerbang formasi tidak peduli berapa kali mereka mencoba. Berkali-kali mereka terus dihempaskan kembali. Hanya pada saat itulah Chu Feng menyadari, bahwa tidak semua orang bisa memasuki perburuan. Menurut pengamatan Chu Feng, sementara ada ribuan orang yang hadir, dan hanya beberapa ribu orang yang bisa memasuki perburuan. Alasan untuk itu adalah, karena gerbang formasi itu harus memiliki kemampuan deteksi. Hanya mereka yang memiliki energi spiritual yang memenuhi standarnya yang dapat memasuki arena perburuan. Chu Feng merasa bahwa metode semacam itu sangat baik. Setidaknya, itu akan mencegah mereka dengan kekuatan yang tidak cukup bisa masuk, dan berpotensi mati di dalam. Saudaraku, apa yang kamu lihat? Kata Chu Feng kepada Song Si. Meskipun Song Si tidak berencana untuk berpartisipasi, tapi dia datang bersama Chu Feng. Dia berencana untuk melihat Chu Feng pergi. Aku bertanya-tanya, apakah mereka akan mencoba menyerangku, kata Song Si dengan sedikit pengecut. Ternyata dia sedang melihat platform penonton yang mengambang di langit. Pada platform penonton itu ada beberapa tetua dari Immortal Armament Villa, serta generasi muda Immortal Armament Villa. Namun terlepas dari orang-orang dari Immortal Armament Villa, ada beberapa lusin anggota generasi muda yang tidak berasal dari Immortal Armament Villa pada platform penonton itu juga. Tentu saja, mereka adalah generasi muda klan Surgawi Chu. Orang-orang dari klan Surgawi Chu benar-benar memiliki status bangsawan. Dimanapun mereka berada, mereka akan menerima perawatan dari tamu-tamu terhormat. Jangan khawatir, setelah aku masuk, kamu hanya perlu kembali ke Immortal Armament Villa. Mereka kemungkinan besar tidak akan melakukan apapun padamu, kata Chu Feng. Sangat baik, kalau begitu Chu Feng, aku akan kembali ke Immortal Armament Villa sekarang juga, kata Song Si. Dia benar-benar takut, dan dia bahkan akan lebih takut begitu Chu Feng meninggalkan sisinya. Baiklah, kata Chu Feng. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng mengangkat kepalanya dan melihat ke Chu Xiansuo dan yang lainnya. Kemudian, dia melonjak ke langit dan terbang menuju gerbang formasi yang mengarah ke tempat berburu. Kakak Xiansuo, aku tampaknya telah melihat bocah nakal itu lagi, seorang anggota generasi muda Chu Heavenly Clan pada platform penonton menyatakan. Bocah nakal yang mana? Tanya Chu Xiansuo. Bocah dengan nama Chu Feng itu, jawab orang itu. Jadi si bajingan itu, dia sebenarnya masih belum lari dari tempat ini. Dia berani datang dan ikut berburu. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menulis karakter kematian, kata Chu Xiansuo mengejek. Kakak Xiansuo, sebaiknya kita masuk dan memberikannya pelajaran, beberapa anggota generasi muda Chu Heavenly Clan berdiri. Apakah kamu semua mampu merawatnya? Tanya Chu Xiansuo. Kakak Xiansuo, jangan lupa bahwa meskipun tempat perburuan ini adalah harta Immortal Armament Villa, tapi itu selalu menjadi wilayah Chu Heavenly Clan kami. Bagaimana mungkin kami tidak bisa mengurus bocah itu di wilayah kami sendiri? Kamu terlalu meremehkan kami, kata seseorang dari kelompok itu. Hahaha, silahkan kalau begitu. Kalian semua, pergi dan rawat dia dengan benar. Pastikan untuk tidak mempermalukan klan Surgawi Chu kami, kata Chu Xiansuo. Kakak Xiansuo, tolong yakinlah. Kapan kami pernah mengecewakanmu? Ucap anggota lain. Setelah itu, para anggota generasi muda Chu Heavenly Clan terbang menuju gerbang formasi. Hanya Chu Xiansuo yang tetap berada di platform penonton, dan dia memiliki ekspresi santai dan riang di wajahnya. Saudara Xiansuo, apakah kamu berencana untuk menunggu sampai hari terakhir untuk masuk kali ini juga? Seorang anggota generasi muda dari Immortal Armament Villa bertanya. Aku mendapatkan tempat pertama setiap kali aku masuk, mengapa aku harus buru-buru masuk? Dengan waktu ekstra yang aku miliki, lebih baik aku habiskan di sini untuk bersantai, kata Chu Xiansuo. Itu benar, saudara Xiansuo sangat kuat, dan tidak ada yang bisa melawanmu. Setiap kali kamu masuk, kamu dapat sepenuhnya menyapu seluruh area perburuan. Bahkan kami merasa rendah diri jika dibandingkan denganmu, generasi muda Immortal Armament Villa semua tertawa setuju. Kemudian, mereka mulai menyanjung Chu Xiansuo melalui berbagai cara. Chu Feng telah memasuki tempat berburu, dan dia akhirnya bisa melihat identitas sebenarnya dari daerah perburuan.
Tempat berburu itu sangat besar, dan Chu Feng saat ini berada di hutan. Menggunakan mata surgawinya, Chu Feng bisa mengatakan bahwa ada pegunungan dan dataran di kejauhan. Wilayah berburu itu benar-benar jauh lebih besar daripada yang diantisipasi Chu Feng. Setelah memasuki tempat berburu, Chu Feng memperhatikan bahwa banyak orang tidak berencana untuk pindah setelah masuk. Sebagai gantinya, mereka terus tinggal di hutan. Melalui percakapan mereka, Chu Feng akhirnya menyadari mengapa begitu banyak orang memutuskan untuk berpartisipasi dalam perburuan meskipun mereka jelas tidak memiliki kekuatan untuk mendapatkan hadiah. Ternyata, mereka tidak memasuki perburuan untuk berburu. Tapi sebaliknya, itu hanya untuk ketenaran. Alasan untuk itu adalah karena ada penghalang di pintu masuk tempat berburu. Dengan melewati pintu masuk, mereka akan menerima pengakuan untuk berpartisipasi dalam perburuan. Bagi para spiritualis dunia, ini bisa dikatakan sebagai tanda diakuinya teknik formasi mereka. Yang diinginkan orang-orang itu adalah ini. Selama mereka bisa memasuki perburuan, mereka bisa membual tentang hal itu kepada orang lain. Chu Feng tidak peduli dengan orang-orang itu. Sebagai gantinya, dia melanjutkan langsung ke lokasi yang telah dikatakan Xia Yun Er kepadanya, yaitu ke arah binatang roh dunia khusus itu. Namun Chu Feng tidak tahu bahwa pada saat dia meninggalkan titik awal, generasi muda Chu Heavenly Clan bergegas masuk. Mereka telah tiba dengan niat untuk merawat Chu Feng. Kemana dia pergi? Dia sepertinya memasuki area perburuan juga. Sialan, bocah itu pasti tahu bahwa kami berencana untuk merawatnya dan ingin melarikan diri. Generasi muda Chu Heavenly Clan semuanya mengungkapkan ekspresi tidak senang. Sederhana saja, kita hanya perlu menemukan seseorang, dan menanyakan kemana dia pergi. Pada saat itu, seorang wanita berdiri. Dia benar-benar memiliki poster Chu Feng di tangannya. Adik, kamu benar-benar pintar. Setelah melihat poster itu, Chu Heavenly Clans yang lain segera mulai memujinya. Seseorang di antara kelompok generasi muda Chu Heavenly Clan menunjuk ke kerumunan terdekat dan berteriak. Hei kalian semua, cepat ke sini. Teriak seorang anggota. Suaranya sangat keras dan jelas. Suara orang itu sangat menakutkan kerumunan di sekitarnya, sehingga mereka segera berkumpul dengan ketakutan dan kegelisahan di wajah mereka. Lagi pula, bagi mereka para tuan muda dan wanita muda klan surgawi Chu itu mirip dengan bintang-bintang ganas. Mereka adalah eksistensi yang tidak ada yang mampu memprovokasinya. Apakah ada di antara kamu yang melihat orang ini? Jika ada di antara kamu yang bisa memberitahu aku ke arah mana dia pergi, aku akan menghargai orang itu. Generasi muda Chu Heavenly Clan menunjuk pada poster Chu Feng saat ia berbicara kepada orang banyak. Aku tahu, aku melihat orang itu. Dia pergi menuju ke arah tenggara, jawab seorang pria berkulit gelap. Aku juga melihatnya. Dia memang pergi ke arah tenggara. Selanjutnya, kecepatannya sangat cepat. Dia menghilang dalam sekejap mata. Namun dia sempat berhenti untuk waktu yang singkat setelah tiba, dan itu sebabnya aku berhasil melihat penampilannya. Setelah itu, banyak orang lain juga berbicara. Jawaban mereka praktis sama. Ini artinya, Chu Feng telah pergi menuju ke tenggara. Ayo berangkat. Setelah mencari tahu ke arah mana Chu Feng pergi, generasi muda klan surgawi berencana untuk mengejar Chu Feng. Tuanku, bagaimana dengan hadiahnya? Pria berkulit gelap itu adalah individu yang cukup berani. Melihat bahwa generasi muda Chu Heavenly Clan berencana untuk pergi, dia benar-benar berbicara untuk meminta hadiahnya. Setelah lelaki berkulit gelap itu berbicara, orang lain yang berbicara untuk memverifikasi apa yang dikatakan lelaki berkulit gelap itu juga mengungkapkan tatapan harapan. Setelah semua, hadiah dari tuan muda klan surgawi Chu pasti akan menjadi sejumlah besar harta. Namun siapa yang akan berpikir bahwa, setelah pria berkulit gelap itu meminta hadiahnya, salah satu tuan muda klan surgawi klan mengangkat tangannya, dan menembakkan serangan telapak tangan ke arahnya. Bang! Meskipun serangan ini tidak mengandung kekuatan bela diri, tapi itu berisikan sejumlah besar kekuatan. Serangan telapak tangan itu secara langsung membuat pria itu terbang beberapa meter jauhnya. Ketika dia mendarat, dadanya telah runtuh, dan dia kehilangan kesadaran. Penghargaan ya, menyisakan nyawa anjingmu sudah menjadi hadiah, kata tuan muda klan Heavenly Clan itu. Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, generasi muda klan surgawi Chu semuanya tertawa terbahak-bahak. Ketika mereka terus tertawa, mereka mulai terbang ke arah Chu Feng pergi.
Dan hanya menyisakan kerumunan yang ketakutan dan menggigil ketakutan. Hanya pada saat itulah orang-orang menyadari, betapa tidak masuk akal dan menindasnya generasi muda klan surgawi Chu. Chu Feng tidak tahu bahwa generasi muda Chu Heavenly Clan mengejarnya. Alasan untuk itu adalah, karena kecepatan Chu Feng sangat cepat. Maka tidak mungkin bagi generasi muda Chu Heavenly Clan untuk mengejarnya. Generasi muda Chu Heavenly Clan itu telah diusir jauh oleh Chu Feng. Meskipun seseorang tidak bisa menggunakan kekuatan bela dirinya, dan hanya bisa menggunakan teknik formasi saja. Chu Feng adalah Snake Mark Immortal Cloak World Spiritis, dan penerus Grandmaster Kai Hong. Jadi bagi Chu Feng, itu seperti ikan di air. Meskipun Chu Feng tidak dapat menggunakan kekuatan bela dirinya, tapi dia tahu sejumlah besar formasi spiritual. Sementara formasi itu mungkin tidak ada gunanya di masa biasa, tapi mereka berguna di tempat berburu. Pada saat itu, Chu Feng berdiri di atas seekor cheetah bersayap dan terbang cepat di langit. Kecepatannya sangat cepat, sehingga orang-orang tidak bisa melihatnya sama sekali. Dengan teknik formasinya yang luar biasa, kekuatan Chu Feng telah melampaui semua orang yang ada di tanah perburuan Odi seluruh tingkat. Dia hanya mirip dengan penguasa tempat itu. Saat ia bepergian, Chu Feng menemui banyak binatang spiritual. Mereka yang disebut World Spirit Beast, itu menyerupai monster beast. Namun mereka semua terdiri dari tubuh cahaya yang dibentuk dengan formasi roh, dan tidak benar-benar hidup. Karena faktanya bahwa Chu Feng memiliki target yang jelas dalam pikirannya, dia pun tidak berusaha untuk memburu binatang-binatang spiritual itu. Sebagai gantinya, tanpa berhenti ia terus melanjutkan perjalanan ke arah tenggara. Bepergian dengan semua miliknya, Chu Feng akhirnya mencapai akhir. Dia akhirnya tiba di tempat yang disebutkan oleh Xia Yun Er. Itu adalah area yang sangat luas. Bahkan dengan mata surgawinya, Chu Feng tidak dapat melihat akhir dari daerah itu. Namun setelah mencapai tujuannya, Chu Feng telah memperhatikan bahwa ada banyak binatang spiritual di wilayah itu. Banyak sekali, sangat banyak sekali. Chu Feng tidak pernah menemui begitu banyak binatang spiritual dalam seluruh perjalanannya ke tujuannya. Selanjutnya, binatang spiritual di wilayah itu semuanya relatif kuat. Mereka tidak sebanding dengan binatang spiritual lainnya. Hanya saja, Chu Feng sudah dengan cepat melakukan perjalanan di seluruh wilayah, dan memeriksanya dengan cermat. Namun sayangnya, dia tidak melihat binatang spiritual yang disebutkan Xia Yun. Hahaha, Chu Feng, kamu salah menduga. Gadis itu telah menipumu lagi. Pada saat itu, si ratu tertawa keras. Dia telah menentukan bahwa, sama sekali tidak ada World Spirit Beast seperti yang telah disebutkan Xia Yun. Dan sebaliknya, Chu Feng telah tertipu lagi. Gadis sialan itu, aku pasti akan memberinya pelajaran di masa depan. Chu Feng mengerutkan bibirnya. Namun demikian, dia tidak meninggalkan wilayah itu karena itu. Tapi sebaliknya, Chu Feng berlari keluar wilayah itu, dan mengatur formasi penyembunyian besar di luar. Dia berniat menyegel daerah itu. Ketika orang lain melihat formasi besar itu, mereka akan berpikir bahwa mereka telah tiba di perbatasan daerah perburuan wilayah Tenggara. Namun sebenarnya, itu masih ada area luas di depan. Hanya saja, area yang luas itu telah diisolasi. Alasan mengapa Chu Feng melakukan ini adalah, karena dia berencana untuk memonopoli wilayah itu. Alasan untuk itu adalah, karena ada terlalu banyak binatang spiritual di sini. Chu Feng merasa bahwa jika binatang spiritual yang disebutkan Xia Yun tidak ada di sini, maka dia masih bisa mendapatkan panen yang bagus setelah membunuh semua binatang spiritual yang ada di sana. Setelah dia selesai mengatur formasi penyembunyian besar, Chu Feng memasuki wilayah tersembunyi dan mulai berburu. Selama waktu itu, kelompok generasi muda Chu Heavenly Clan akhirnya menyusul. Di mana dia? Sial, kami telah tertipu. Orang itu sama sekali belum pernah ke sini. Generasi muda klan surgawi tertipu oleh pembentukan penyembunyian Chu Feng, dan berpikir bahwa mereka telah mencapai perbatasan tenggara daerah perburuan. Mereka dengan hati-hati mencari daerah sekitarnya berkali-kali. Namun sayangnya, mereka tidak dapat menemukan tanda-tanda kehadiran Chu Feng. Dengan demikian, mereka memutuskan bahwa Chu Feng tidak pernah pergi ke wilayah tenggara, dan itu menunjukkan bahwa mereka telah ditipu. Sialan, ayo pergi dan temukan sekelompok orang itu untuk membuat mereka membayar untuk menipu kita, Tuan Muda Chu Heavenly Clan yang menyerang pria berkulit gelap itu sebelumnya berkata dengan marah.
Lupakan saja, perburuan sudah dimulai. Jangan menurunkan diri untuk berurusan dengan orang-orang itu untuk saat ini. Kita tidak boleh membuang waktu untuk urusan yang tepat karena mereka, kata anggota lain. Itu benar, kami tidak bisa membiarkan diri kami menjadi bahan tertawaan bagi kakak laki-laki Xian Suo. Mari kita berburu beberapa binatang spiritual terlebih dahulu. Sangat baik, mari kita bertindak secara terpisah, ucap mereka. Setelah generasi muda klan surgawi mengambil keputusan, mereka semua pergi ke arah yang berbeda. Ada 8 pria dan 2 wanita yang memutuskan untuk tinggal. Alasan untuk itu adalah, karena mereka ingat bahwa wilayah mereka saat ini memiliki banyak binatang spiritual. Dengan demikian, mereka merasa bahwa itu akan menjadi tempat yang bagus untuk berburu binatang spiritual. Apa yang sedang terjadi? Aku ingat dengan jelas bahwa ada banyak World Spirit Beast di sini pada tahun-tahun sebelumnya. Mengapa jadi begitu sedikit tahun ini? Setelah berburu sebentar, 10 generasi muda klan surgawi Chu menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Apakah kamu semua merasa bahwa wilayah ini tampaknya semakin kecil tahun ini? Kata seorang wanita. Lebih kecil? Tidak, itu menjadi jauh lebih kecil, kata seorang pria. Sial, itu pasti villa abadi persenjataan. Mereka harus mengubah medan hunting ground untuk menargetkan kami. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus menyerah pada tempat ini? Aku pikir itu tidak bijaksana bukan? Meskipun binatang spiritual di sini tidak terkonsentrasi seperti sebelumnya, tapi itu masih merupakan tempat yang relatif terkonsentrasi. Sayang sekali bagi kita untuk menyerah pada wilayah ini seperti ini. Tepat pada saat itu, seorang wanita berkata dengan ekspresi sangat senang di wajahnya. Aku punya ide. Orang-orang yang telah berpartisipasi dalam perburuan di tahun-tahun sebelumnya, mereka semua tahu bahwa ini adalah wilayah kami. Jadi, praktis tidak ada yang berani datang ke sini. Kita dapat mengumumkan bahwa kita sudah menyerah pada wilayah ini, jadi mereka pasti akan datang ke sini untuk berburu. Adapun kita akan pergi ke tempat lain untuk berburu. Begitu waktu akan segera berakhir, kita dapat kembali. Pada saat itu, orang-orang itu kemungkinan besar akan memburu semua World Spirit Beast di sini. Pada saat itu, kita bisa menjarah tulang spiritual mereka. Ide yang hebat. Ayo lakukan itu, ucap mereka. Setelah mendengar saran wanita itu, 9 anggota lain dari generasi muda Chu Heavenly Clan semuanya bergema dalam persetujuan. Setelah mereka memutuskan apa yang harus dilakukan, mereka segera mengimplementasikan rencana mereka. Mereka berencana untuk menjebak orang-orang bodoh di dekatnya. Namun mereka tidak tahu, bahwa pada saat itu ketika mereka mengolah otak mereka untuk rencana lebih banyak tulang spiritual, tapi mereka sudah tertipu oleh Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng sedang menikmati daerah yang luas itu sendirian. Dia memburu semua binatang spiritual di wilayah itu. Pada tahun-tahun sebelumnya, wilayah itu milik mereka. Tapi kali ini, itu menjadi milik Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.